Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya ingin langsung ke Pak Fuad. Pak Fuad, ketika harga Pertamax yang harusnya bisa turun lagi tapi belum turun, itu beberapa teman Pak sudah mulai switch Pak ke Pertalite. Dan walaupun sebenarnya kan harusnya itu nggak bisa, karena My Pertamina itu untuk CC sekian itu sebenarnya nggak bisa Pak. Pertanyaannya Pak, kalau kemudian harga Pertamax ini tidak segera turun, karena kan katanya di Indonesia yang mudah naik ini susah sekali turunnya. Itu kira-kira dampaknya seperti apa ke ekonomi kita, Pak? Ya memang kalau harga itu naikin itu biasanya mudah, tapi kalau nurunin itu biasanya susah ya. Tapi begini, kalau Pertalite ini yang diserbu, ya, karena itu harga apa tadi Pertamax ya tidak diturunkan lagi belum gitu ya. Ini harus ditambah. Pertalite itu konsekuensi daripada pemerintah. Porsi Pertalite-nya ditambah. Berarti subsidinya ditambah, Pak? Iya. Kompensasinya ditambah? Iya, memang harus begitu. Oke. Tambah Pertalite, karena ini lagi gembur ke sana, karena orang juga Pertalite, kalau ini harganya Pertamax atau nanti harganya kan sudah turun, mudah-mudahan di dunia cepat turun, jadi turunkan. Gitu. Pak Fuad, soal suplai dolar, Pak, untuk Indonesia, kan salah satu targetnya dengan pengenaan DHE yang devisa hasil ekspor yang lebih ketat, berbarengan dengan Danantara Sumber Daya Alam Indonesia, itu bisa menambah pasokan dolar di Indonesia. Pertanyaannya Pak, ketika kita melihat ada perlambatan di Tiongkok, kita melihat ada efek juga perang dagang dari kondisi geopolitik, bagaimana itu bisa memastikan memang pasokan dolar di Indonesia bisa meningkat sehingga yang sekarang 17.800, 17.700 dolar itu tidak kembali lagi ke 18.000 atau bahkan lebih, Pak Fuad? Ya kalau kita ini kan soal cerita supply and demand dolar, atau kalau stoknya nggak ada gimana kalau bisa kan naik. Makanya kalau DSI itu kan rencananya mulia sekali, ya kan. Saudi cuma punya ekspor minyak, semuanya tapi terkumpul devisanya. Benar-benar masuk. Dolarnya stabil. Qatar itu apa? Cuman gas, stabil. Kita diberi kekuatan sama Tuhan, semuanya ada. Ekspornya semua macam, tapi duitnya kan nggak ngumpul di sini. Dolarnya nggak masuk Indonesia? Nggak masuk Indonesia. Kalau itu dimasukin semuanya, dan ini kan sudah dihimbau berpuluh-puluh tahun. Terus di luar negeri, nanti di luar negeri dolarnya disimpenin, dan yang nyimpenin juga cuma berapanya gelintiran orang, gitu kan. Nanti makanya Singapura menjadi investor terbesar di dunia kepada Indonesia adalah Singapura. Nah, negara sekecil gitu masa investor terbesar, karena kan investornya duit itu juga dari Indonesia jadi ke dolar. Kita udah tahu semuanya lah itu kayak begitu kan. Nah, kalau ini cuman mau dijadikan masuk ke DSI, akan ketahuan dolar masuk ke sini. Udahlah, itu para lobis apa ya, berhentilah berlobi-lobi begitu. Banyak lobby, Pak? Ya sudah. Banyak lobby supaya DSI tidak berfungsi atau bagaimana? Iya, kalau kira-kira mau akan menunda ataupun apa ya sudahlah. Kita asumsikan aja, kalaupun paling nggak di himbauan. Janganlah. Kembalikan aja semuanya ke Indonesia. Kalau kita ke sini semuanya, stok dolar akan cukup, kadang-kadang bisa naik. Ya kan, kayak Saudi, Qatar dan sebagainya itu. Ya sudah, sekian dolar akan stabil bener. Nah, ini demi kepentingan rakyat banyak semuanya supaya insaf lah gitu. Itu harapan kita bersama. Tapi Mas David, kalau bicara dolar rupiah, kan banyak orang mengatakan penguatan rupiah yang terjadi karena Bank Indonesia naikkan 0,5%, 0,25%, bahkan banyak yang meyakini di akhir pekan ini akan naikkan lagi 0,5%. Jadi total 125 basis point. Itu memang akan sustain penguatan rupiah yang berdampak kepada saham-saham juga di Bursa Efek Indonesia, atau pemain pasar melihatnya seperti apa? Ya, jadi kami di market ini kita bicara kalau rupiah ini terkait dengan sentimen ya. Jadi sentimennya itu adalah kemarin itu yield yang ada di Indonesia itu tidak imbang dengan faktor risiko yang ada di Indonesia. Obligasi ya? Obligasi. Lalu kemudian selain itu juga mereka melihat juga kebijakan government ini kan ada ancaman untuk rating dan lain sebagainya. Nah, itu tidak imbang, dan kemudian kebijakan yang mana nih? Kebijakan fiskal, moneter, atau gabungan? Ya, mereka melihat begitu harga minyak naik, tekanan terhadap fiskal kan pasti akan tinggi. Nah, kemudian pemerintah juga memutuskan, sebenarnya ini bagus ya, memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Itu kan nambah tekanan juga ke fiskal. Nah, ini yang menyebabkan mereka berpikir, oh Indonesia pasti akan
akan bisa melewati defisit 3%-nya. Dan kemudian ada juga simulasi-simulasi kita pasti akan menarik utang secara agresif dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mereka agak sedikit kurang confidence. Nah, dalam hal ini tentu yang dilakukan BI kemarin kan 50 basis point tidak berdampak. Lalu kemudian dilakukan harmonisasi, di adjustment untuk yield-nya, kemudian kebijakan pemerintah juga jauh lebih predictable, diantaranya akhirnya Pertamax mau tidak mau harus dinaikkan, kemudian juga kita lihat ada efisiensi di sana-sini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini kan kebijakan yang sifatnya predictable, jadinya akhirnya kembali, berarti Indonesia ini bisa diprediksi. Nah, begitu bisa diprediksi, ya mereka bisa menghitung berapa sih nilai wajar harusnya untuk rupiah dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya rupiah berangsur-angsur lepas tekanannya. Sebelumnya kan apapun yang dilakukan tetap di atas 18.000. Setelah itu kan langsung mulai turun. Itu di samping itu memang ada juga ini yang kita juga harus koreksi ya. Ada antara dua-duanya itu concern benar dengan keadaan pasar ya. Menteri Keuangan hanya concern, Gubernur BI concern, tapi kurang ada koordinasi. Jadi masing-masing kerja. Itu kan yang kemudian Pak Dasko turun, ya kan? Turun terus kemudian diatur ini, coba dikoordinasikan. Begitu dikoordinasikan kan mulai juga beredar. Dibaca pasar sesuatu yang lebih terkoordinasi begitu ya? Terkoordinasi, karena memang itu harus dikoordinasikan. Baik, saya ke Mas David lagi, tapi ada yang bertanya begini Mas David, kalau untuk Bursa Efek Indonesia, ada yang namanya Morgan Stanley Capital Index rebalancing, yang tadi sudah Anda katakan dari Januari tahun ini tuh menekan bursa. Lalu kalau bicara country rating, ada lembaga-lembaga pemerintah, ada Moody's, ada Fitch, dan yang terdekat ini Standard & Poor's, S&P, yang dikhawatirkan akan menurunkan rating Indonesia. Kalau MSCI dikhawatirkan akan menurunkan bobot Bursa Efek Indonesia. Ini namanya kekhawatiran. Kalau pelaku pasar melihatnya seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat MSCI, kan kekhawatirannya adalah turun statusnya dari emerging market menjadi frontier. Nah, tapi frontier itu secara sederhana bisa nggak saya terjemahkan antah berantah begitu? Iya, frontier itu jauh di bawah kita lah. Itu sekelas dengan negara-negara di Afrika. Negara di Afrika? Iya. Nah, tapi kami melihat kemungkinan itu kecil. Karena kenapa? Karena tetap bagaimanapun Indonesia sudah melakukan reformasi pasar modal, dan kemudian kita juga punya market cap juga bagus, kemudian company kita juga cukup banyak yang bagus. Jadi kemungkinan untuk turun ke frontier kecil. Cuma memang kita akan menghadapi namanya pengurangan bobot. Jadi karena cukup banyak saham-saham yang dikeluarkan dari list indeks MSCI, mau tidak mau investor asing itu harus menjual saham-saham tersebut, dan nanti tergantung MSCI memasukkan saham-saham baru seperti apa. Nah, ini yang kita nantikan. Apakah dia akan memasukkan saham-saham baru secara bertahap, ataupun bisa langsung agresif banyak saham baru yang menggantikan yang saham yang kemarin keluar. Nah, ini yang kita nantikan. Karena ada cukup banyak juga list-list company yang bagus ya, yang seharusnya bisa menggantikan saham-saham yang kemarin sudah keluar itu. Oke, itu MSCI. Kalau S&P, Anda melihatnya seperti apa? Oke, S&P ini kan sudah dua lembaga ya. Fitch sudah kasih kita outlook negatif, Moody's juga sudah kasih kita outlook negatif. Tapi kan sebenarnya konsepnya kan lagi-lagi mengenai predictability, bagaimana kebijakan ini bisa berjalan. Nah, kalaupun sampai nanti Fitch itu memberikan sampai misalkan di outlooknya dibuat negatif, itu kan bukan final death sentence ya. Itu menjadi teguran bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kebijakan dengan lebih baik, menjalankan kebijakan dengan lebih baik. Tapi overall, sebenarnya kalau saya melihat, selama nanti pemerintah ini bisa predictability, kemudian juga untuk bagaimana kebijakan bisa lebih prudent lagi, nah nanti mereka pasti akan koreksi kembali dan bisa di-upgrade outlooknya untuk Indonesia. Pak Bob, dampak dari rupiah yang sempat menyentuh 18.000 kan pasti berdampak ke dunia usaha, Pak. Kemudian juga dari mahalnya biaya energi, Pak. Secara umum, kondisi kesehatan dunia usaha Indonesia itu seperti apa sekarang, Pak? Apakah PHK tadi yang disiapkan itu most unlikely atau bisa jadi kejadian? Ya, kalau di pasar modal kan kalau recovery itu bisa dalam waktu 1 hari, cepat. 1 bulan, ya kan? Tapi sektorial kan makan waktu. Ya, jadi terus terang aja di sektorial sekarang kita survival mode ya. Jadi berusaha untuk melakukan efisiensi, karena kan ini banyak yang harus kita absorb ya. Kenaikan harga karena energi, kemudian juga short supply. Sedangkan untuk harga jual kan nggak mungkin kita naikkan. Jadi harus ada yang kita absorb. Jadi kita melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas, dan mungkin ini akan makan waktu bukan bulan, bertahun-tahun ini. Ya, kita harus melakukan
efisiensi dalam rangka untuk catch up. Meskipun misalnya kalau harga BBM-nya turun, Pak Bob, kan harga minyak mentahnya sudah turun nih. Kalau nanti BBM-nya misalnya ya turun begitu, itu tidak langsung berdampak. Tetap aja kita butuh waktu untuk repositioning lagi posisi kita. Karena masalahnya begini, ini salah satu indikator aja ya, perusahaan-perusahaan multinational company yang beroperasi di Indonesia. Ya, ini melakukan konsolidasi regional dan global. Yang tadinya mungkin beroperasi di 5 negara, sekarang mereka ciutkan hanya beroperasi di 2 negara atau 3 negara. Ya. Nah, apakah mereka akan tetap stay di Indonesia atau meninggalkan di Indonesia? Mereka sudah putuskan. Untuk baliknya lagi kan butuh waktu yang tidak sebentar. Karena proses dan kepercayaan mungkin ya Pak ya? Nah, jadi lihat lagi perkembangan ekonominya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan, dan kalau toh mereka ekspor juga butuh waktu yang cukup lama gitu. Jadi memang sektor real ini membutuhkan waktu dan juga support ya dari pemerintah terutama. Kalau exposure terhadap dolar Pak, kalau kita ingat kan di Krismon itu banyak perusahaan Indonesia yang kolaps karena tidak melindungi nilai pinjaman dolarnya, tidak di hedging, sehingga kemudian benar-benar terkapar ketika dolar dari 2.000-an jadi 16 ribuan. Kondisi sekarang itu seperti apa? Kalau sekarang saya lihat jauh berbeda lah. Mereka akan sudah aman, sudah lebih berhati-hati. Tinggal sekarang bagaimana pemulihan pasar domestik, kemudian juga pasar ekspor. Dan jangan lupa nih, perang Iran Amerika ini juga mengganggu logistik, global logistik ya, seperti kontainer. Jadi event perangnya di Timur Tengah, tapi ekspor kita ke Filipina susah nih, karena kontainernya nggak ada. Kontainer tertahan begitu? Tertahan, ya. Jadi sebenarnya ini secara global, ini kita nih balance itu, ya. Logistik, kemudian juga modal dan lain sebagainya. Jadi ada riak sedikit aja, itu gangguannya luar biasa. Biaya-biaya logistik juga akan naik gitu loh. Nah, ini yang kita hadapi di dunia usaha. Ancaman krisis Pak, ada yang masih menyuarakan bahwa Indonesia mungkin bisa menghadapi krisis. Kalau pengusaha melihatnya seperti apa Pak? Dalam tahun ini deh, katakan sampai akhir tahun. Ya, ada kemungkinan itu tidak? Ya, pengusaha harus optimis lah. Harus optimis. Jadi kita berharap dengan adanya perdamaian Amerika Iran ini, ya ini ceasefire nih kalau nggak salah ya, 60 hari. Kita berharap ini akan berlanjut. Kita juga berharap semester 2 ini bisa menjadi prime mover ya untuk ekonomi kita ke depan ya. Nah, ini kita berharap, ini kita sebenarnya sebelumnya ini berkecil hati nih, semester 2 nih apa yang menjadi penggerak drivers ekonomi ini apa gitu loh. Dengan adanya ceasefire, perang US dan Iran ini, kita berharap nanti akan jadi prime mover ekonomi kita ke depan. Dan saya sih berharap pemerintah nanti banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap bisnis recovery, insentif, insentif ya, kemudian juga bagaimana stabilisasi kebijakan, kebijakan yang bisa dipredik. Dan satu yang menurut saya udah lama hilang ya, di kita nih biasanya kalau sebelum ada kebijakan penting itu ada regulatory impact analysis, ada RIA-nya ya, sehingga analisanya, kemudian dampaknya itu juga kita bisa ketahui bersama, sehingga dunia usaha bisa mengantisipasi dari awal. Regulatory impact analysis dan komunikasi mungkin ke pelaku usaha ya Pak? Ada Mas Fitra yang tadi itu kalian bilang masalah zaman Krismon. Jangan Krismon mengenai hedging segala macam itu, saya ingin mengingatkan bahwa pada waktu Krismon itu utang swasta tidak ada datanya, tidak dilaporkan sama sekali kepada pemerintah ataupun kepada Bank Indonesia. Utang luar negerinya loh mereka itu. Maka sejak itulah kan mulai ditata. Baik. Pertanyaannya adalah begini Bapak-Bapak, Mas Fitra, ini terakhir. Ketika Bank Indonesia menaikkan BI rate, itu kan ada harga yang harus dibayar. Kredit langsung naik. Kemudian itu bisa menekan ekspansi usaha. Saya tidak tahu Pak Bob benar seperti itu atau tidak. Pertanyaannya bagaimana kemudian stabilisasi nilai tukar ini tidak melukai pertumbuhan terlalu dalam. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.